Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Rembuk KUA Bondowoso yang spesial di bulan suci Ramadan. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu tentang hal yang sangat dekat dengan kita, yakni anak muda. Iya, kalian semua yang lagi dengerin podcast ini, mari simak baik-baik. Kalian yang mungkin lagi galau tentang masa depan, perkuliahan, atau mungkin jodoh, tenang, kalian tidak sendiri. Bulan Ramadan sudah di depan mata. Tapi pernah nggak sih kita ngerasa Ramadan itu hanya sekedar rutinitas? Bangun sahur, puasa seharian, tarawih, balik lagi seperti biasa. Nah, di podcast kali ini kita ingin sama-sama memahami bahwa bulan Ramadan ini bukan bulan untuk orang tua saja, tetapi bulan untuk anak-anak muda juga. Ramadan ini punya energi yang sangat besar untuk anak muda. Kenapa? Karena kita yang akan memegang tongkat estafet peradaban nantinya. Nah, di episode kali ini kita akan membedah gimana sih bulan Ramadan ini agar bisa menjadi sebuah energi yang besar untuk masa depan kita. Kita akan lihat gimana dalil-dalil Al-Quran dan dari hadis. Tapi tenang, nggak akan kaku. Kita siap membungkusnya dengan gaya anak muda. Yuk, simak. Teman-teman pernah mendengar istilah rebranding? Ini biasanya sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sih. Agar apa? Agar terlihat lebih kekinian tentunya. Nah, bulan Ramadan ini seperti momen kita rebranding diri secara spiritual. Mengapa? Allah kasih kita waktu 30 hari untuk berubah menjadi diri kita yang lebih baik dari sebelumnya. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini sering banget dikutip, tapi coba kita sama-sama resapi. Allah tunggu diri kita bergerak duluan, mau masa depan kita berubah. Tentunya mulai dari diri sendiri. Di bulan Ramadan kita diajari untuk menahan lapar, menahan emosi, menahan dari hal-hal yang nggak penting. Semua itu buat apa? Buat kalau kita menghadapi dunia yang dar-dar-dor ini. Sekarang nih, kenapa sih kita harus berpuasa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, tujuan akhirnya adalah takwa. Tapi apa itu takwa untuk pemuda-pemuda zaman sekarang ini? Gampangnya takwa itu seperti GPS. Ayo, siapa yang nggak bisa baca GPS, Maps? Nah, coba mari kita bayangkan, misal kita yang dari Surabaya ingin ke Bondowoso tapi tidak tahu jalannya. Tanpa GPS kita tentunya akan tersesat. Tapi dengan takwa kalian punya kompas yang sifatnya itu moral, akhlak untuk menuntun kalian kepada hal-hal yang benar. Nah, di bulan puasa ini kita perlu mengatur ulang, mengkalibrasi ulang gimana GPS kita ini. Setiap hari kita semua belajar mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan, mana yang bermanfaat dan mana yang cuman buang-buang waktu. Skill ini sangat penting untuk kita semua untuk membedakan atau untuk memutuskan keputusan yang besar nantinya. Contoh, milih jurusan untuk kuliah, atau milih pasangan hidup, atau milih karir gimana kita kerja nantinya. Orang yang terbiasa puasa insya Allah akan lebih mudah menahan diri dari instant gratification. Kalian pernah dong kesal dengan seseorang, terus rasanya pingin balas marah, atau kadang kita yang sedang menjelajahi sosial media terkadang menemukan seseorang di kolom komentar yang bikin kita kesel. Ada yang nyolot, ada yang sangat ingin sekali diladenin. Nah, di bulan puasa Rasulullah mengajari trik untuk menahan semua itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala
yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun au qatalahu falyakul inni shaimun. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan janganlah ia bertengkar. Jika ada seseorang yang mencacinya atau mengajaknya berkelahi, hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis ini ngajarin kita tentang emotional intelligence. Kalian nggak perlu nanggepin setiap provokasi yang ada. Cukup bilang, aku lagi puasa, Besti. Ini jatinya bukan cuma untuk menjaga kita atau menjaga pahala kita, tapi juga mental kita. Di era digital yang penuh drama ini, kemampuan walk away dari suatu konflik yang nggak perlu itu adalah sebuah investasi yang baik di masa depan. Karena waktu dan energi kamu nggak akan hilang untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi, jadikan Ramadan ini joyful, penuh semangat, jangan jadikan penuh beban. Karena ketika kita menjalani bulan Ramadan ini dengan bahagia, nilai-nilai yang kita dapat akan lebih mudah menempel dan membekas di benak kita dan hati kita. Tentunya ini akan membuat kita berdampak lebih panjang nanti manfaatnya. Semoga kita bisa mendapatkan predikat takwa dan masa depan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian podcast kali ini. Jangan lupa jaga semangatnya, jaga puasanya, dan juga jaga hatinya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.